Bagus, Fauzi! Tamat riwayatmu, Fauzi! Pak Fauzi, sebentar lagi matanya udah bisa diambil. Tahan. Sakit! Tahan, atur nafas baik-baik. Aku akan segera membuatkan ramuan dari daun-daun tumbuhan agar lukamu juga segera sembuh. Tahan napas sebentar. Ramuan inilah yang akan buat matamu cepat sembuh. Tahan, tahan. Tahan, Pak Fauzi. Pak Kiai? Pak Kiai diundang juga? Iya, tadi ada yang datang ke rumah. Pak Kiai, ada apa ya? Tumben kita diundang ke rumahnya Pak Fauzi. Saya nggak tahu ini. Wah, mudah-mudahan nggak ada kejadian apa-apa ya Pak Kiai. Ya Pak Usman ya? Ya. Silakan diminum. Ngomong-ngomong, Bu, Pak Fauzinya kemana? Oh iya, ada di dalam Pak, sebentar ya. Silakan. Terima kasih Bu. Mari Pak Kiai. Aku kira kalian gak mau datang memenuhi undanganku.
Iya, Pak Fauji. Tapi kira-kira ada apa ya, Pak Fauji? Iya, sebenarnya ada apa ini? Masalah kekuasaan. Penting bukan? Kami nggak mengerti. Bodoh kalian. Dengarkan semuanya. Mulai saat ini, aku yang jadi kepala desa. Dengar! Kepala desa. Maaf, Pak Fauji. Bukankah kita sudah memiliki kepala desa? Pak Prabowo pemimpin kita di desa ini, Pak. Wah, Pak Fauzi kita ini rupanya sedang bercanda mungkin Pak Kiai. Iya. Pak Usman. Hei! Aku tidak pernah main-main soal kekuasaan. Mana nih Pak Usman? Aduh. Pak Kiai, bagaimana ini Pak? Pulang ya. Saya sudah mencari, Pak. Tapi tidak ada yang tahu di mana Bapak. Jadi sampai saat ini Pak Prabowo belum pulang juga, Bu Mar. Kemana perginya Pak Prabowo? Saya nggak tahu, Pak Usman. Bapak tidak pernah bersikap seperti ini. Ya Allah. Lindungi suamiku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Kamu menamparku, Pak. Berani kamu mengkritik aku? Aku bukan mengkritik kamu, tapi hanya mengingatkan, Pak. Kalau Bapak itu kan sudah kalah dalam pemilihan kepala desa 2 bulan yang lalu. Apa Bapak nggak malu ngerebut haknya Pak Prabowo? Prabowo? Mana dia? Aku tidak mungkin tinggal diam membiarkan desa ini tidak ada pemimpinnya. Kamu tahu itu? Ini tanah kelahiranku. Aku yang berhak menduduki jabatan itu. Bukan Prabowo. Dia cuma pendatang di desa ini. Pak Kiai, sebentar Pak Kiai, saya mau bicara. Ada apa? Pak Kiai, kalau Pak Fauji masih berambisi mau menggantikan kedudukannya Pak Prabowo jadi kepala desa, saya mundur sebagai wakilnya. Karena saya tidak mau berhubungan dengan dia. Iya Pak Kiai. Saya pikir saya juga akan sama dengan Pak Usman. Saya juga akan kembali bertani, Pak Kiai. Kalau semuanya unjuk rasa, balai desanya jadi kosong. Saya nggak punya teman. Tapi kita bertiga sudah sepakat Pak Kiai untuk berhenti. Betul, Pak Kiai. Semua orang boleh keluar dari balai desa ini. Jangan dikira aku tidak bisa kerja tanpa Usman, Komeng, atau Sarman. Kalau Pak Haji sudah tidak mau kerja lagi di balai desa ini, tidak apa-apa. Aku tidak butuh orang-orang lembek. Anak buahku banyak. Silakan Pak Haji keluar dari sini. Aku tidak butuh penasihat spiritual. Memangnya aku kafir? Prabowo itu yang butuh nasihat spiritual. Ayo pergi, Kiai. Assalamualaikum. Cakra? Iya Pak. Cakra, Iya Pak. buka botol. Siapa? Iya Pak.
kita rayakan pengukuhanku sebagai kepala desa. Hidup Pak Kades! 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 Ada apa ini? Oh begini Bu. Umariati! Mulai hari ini, koperasi ganti kepengurusan. Keputusan siapa, Pak? Kepengurusan saya masih 2 tahun lagi baru habis. Itu kan waktu suami Anda ada dan jadi kades. Otomatis dia berkuasa dan Ibu jadi ketua koperasinya. Sekarang saya yang jadi kades. Maka istri saya yang jadi ketua koperasinya. Astagfirullahaladzim. Itu menyalahi peraturan, Pak. Gak ada yang salah. Saya yang jadi kades. Siapa yang berkuasa, itu yang pegang peraturan. Udah Bu, jangan cerewet Bu ah. Pusing kepala nih. Kalian juga cewek-cewek cakep. Cepat keluar dari sini. Atau gue cium nih. Gue cium. Jangan ganggu mereka. Gak usah galak-galak, Bu. Ibu kan udah gak berkuasa. Jangan sombong kamu. Berani sama perempuan lemah. Usir mereka! Siap, Bos. Jangan pegang saya. Saya bisa jalan sendiri. Siap. Astagfirullahaladzim. Belum tidur, Bu? Ngantuk banget, Pak. Ya udah, kalau gitu jangan tidur dulu. Bapak mau bicara penting. Sudah malam, Pak. Besok pagi aja ya. Apa kamu bilang? Besok. Kamu dasar istri kurang ajar. Selalu membantah omongan suami. Ya Allah, Pak. Kenapa kamu suka menyiksaku? Apa salah saya, Pak? Diam! Bangun! Kamu tahu, Bu? Kamu berhadapan dengan siapa? Kepala desa! Aku mau melantik kamu berdasarkan surat keputusan kepala desa yang bernama Fauzi menetapkan Saudari Yuna menjadi ketua koperasi desa. Maafkan saya, Bu Mar. Saya terpaksa melakukan perintah dia. Karena kalau enggak, dia pasti akan menyakiti saya terus, Bu. Saya mengerti, Bu Yuna. Saya ikhlas. Mudah-mudahan Ibu bisa mengelola koperasi dengan baik dan membantu petani untuk memenuhi kebutuhannya. Insya Allah, Bu Mar. Saya minta maaf. Sekali lagi saya minta maaf. Karena ini bukan atas keinginan saya sendiri, Bu. Saya paham. Saya akan mendoakan Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian dengarkan semuanya. Mulai sekarang hasil panen sawah ladang kalian aku yang tampung. Tapi Pak Fauzi... Jangan sembarangan kamu. Bapak kepala desa. Pak Tua! Yang sembarangan sebut nama pemimpin kami ya! Maafkan saya, Pak. Kamu bilang apa? Bicara! Ya.
Saya biasa jual hasil panen saya di pusat koperasi di kota. Pak, mau kemana? Pusat kota. Saya tidak mau dengar. Saya tidak mau lihat lagi kalian menjual panen sawah ladang di koperasi pusat. Mulai sekarang harus ditampung di tempatku. Mengerti? Suami saya tidak pernah pergi selama ini. Dia pasti bicara kalau mau pergi keluar kampung. Tanpa dia, saya sebatang kara. Saya tidak punya anak. Hanya dia teman hidup saya, Pak Kiai. Ibu, perbanyak istighfar, Ibu. Allah tidak akan membiarkan makhluknya menderita. Apalagi orang seperti Ibu bertakwa, beriman kepada Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nihil Pak Kiai. Saya dari desa sebelah ketemu dengan Pak Lurahnya. Tapi Pak Prabowo tidak datang ke sana. Kecuali 2 bulan yang lalu, Pak Kiai. Ya Allah. Kemana suamiku, ya Allah? Apa yang harus kita lakukan, Pak Kiai? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Aduh, saya dan Komeng udah datang ke 3 desa, Pak. Betul Pak Kiai. Tapi kata Pak Deden lurah desa Batang, Pak Prabowo pernah mau datang ke sana tapi tidak jadi, Pak. Kapan, Mas? Kira-kira sebulan yang lalu, Bu. Artinya pas besoknya Pak Prabowo udah nggak pulang-pulang lagi ya? Iya, Pak. Iya, Pak Usman ya? Oke. Bagaimana kalau saya mencari orang pintar untuk menemukan dan menyelamatkan nasib Pak Prabowo? Man, nggak usah kayak gitu, Man. Kita ini bukanlah dari golongan orang musyrik. Kita masih punya jalan lain. Allah, kita berusaha, berdoa. Siapa tahu Allah memberikan petunjuk kepada kita. Tapi saya sangat prihatin sama Bu Mariati, Pak Kiai. Sampai sejauh ini dia tetap menanti Pak Prabowo. Bu Mariati harus mendapatkan kepastian apakah Pak Prabowo masih hidup atau sudah tidak ada lagi, Pak Kiai. Betul, betul. Betul apa yang kamu bilang. Tapi kita biarkan Bu Mariati itu mendapatkan keyakinan pada dirinya sendiri. Di mana keberadaan Pak Prabowo. Cuma itu yang bisa kita harapkan. Baiklah, Pak Kiai. Terima kasih, Mbak. Karena Mbak, hidupku sekarang kaya. Dan aku punya
punya jabatan sebagai kepala desa. Lindungi aku selalu, Mbak. Saudara-saudari sekalian, saya mewakili Bu Mariati ingin meminta bantuan pada kalian untuk menemukan Pak Prabowo, kepala desa kita yang kita pilih waktu itu bersama-sama. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Pokoknya kita semua siap membantu. Baiklah, kami ucapkan terima kasih atas kesiapan dan bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu. Sepertinya Usman dan anak buahnya punya rencana jahat sama petani-petani itu. Kalau begitu, kita mampusin aja mereka semua, Pak Kades. Iya, Pak Kades. Saya khawatir kalau mereka masih menggerogoti kekuasaan Bapak nantinya. Tenang saja. Itu urusanku. Aku punya rencana yang menghebohkan pada mereka. Berarti si Komeng sama Sarman bagian kami, Pak Kades. Iya, Pak. Bagian kita semua. Iya, Pak. Ayo, ayo. Apaan tuh, Bos? Apaan, Bos? Wow! Merton gede banget, kayak lontong sayur. Bodoh kalian. Ini namanya bom. Ya, bom bilang juga apa? Tahu, bom? Bisa membuat satu desa ini hancur berantakan. Tolong selamatkan dia, dokter. Iya, Pak Dokter. Dasar biadab! Siapa sih yang membunuh Mas Komeng? Itu juga rumah kita. Sarman kena bom. Bapak-bapak dan adik-adik, marilah kita mensolati 3 orang teman kita ini, yakni saudara Usman, Sarman, dan Komeng. Untuk itu rapatkan. Allahu Akbar. Din, harga barang di koperasi kok mahal-mahal sekali. Saya nggak sanggup lagi membelinya. Saya tidak tahu apa-apa di sini, Pak. Saya cuma menjalankan perintah. Tapi Pak, banyak kawan-kawan saya semua mengeluh. Dulu masih ada Ibu Mariati di sini. Petani miskin seperti saya sangat terbantu. Bisa lagi nggak Pak diturunkan harga barang-barang ini? Jangan banyak omong, Pak Tua. Kalau mau belanja, belanja ya sana. Mana belanjaannya? Gimana saya mau belanja? Koperasi ini tidak menyediakan barang keperluan petani yang sangat murah, Pak. Allah! Dasar pelit! Sana belanja! Cokro, kamu jangan kasar sama orang tua. Udah pergi sana. Ini urusan saya, bukan urusan kamu. Ayo pergi. Tapi, Bu... Tapi ada apa? Bos, dia protes, Bos. Dia bilang semua barang-barang kita harganya mahal, Bos. Jangan ribut-ribut. Layani saja Bapak ini. Dia ini anggota koperasi kita. Enggak, Pak. Enggak jadi, Pak. Barang di sini mahal-mahal, Pak. Saya nggak sanggup lagi membelinya, Pak. Bapak tidak usah pikirkan itu. Sekarang Bapak butuh apa? Pupuk, bibit palawija, atau sembako? Semuanya ada, jangan khawatir. Celeng! Ya, Pak. Keluarkan barang-barang semua. Layani Bapak ini dengan baik. Apa yang dibutuhkan, kasihkan. Ambilkan semuanya. Bro, ayo bantuin.
biarkan dia berhutang. Kasihan kan dia kalau dibebani hutang, Pak. Siapa bilang dia berhutang? Gerbonya. Ayo, gerbo. Bawa. Enak apa? Hutang nggak bayar. Gerbonya gua bawa. Oke, Bang. Gerbo bego. Jangan, jangan dibawa, Pak. Tolong. Jangan. Tolong, Pak. Oh, nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ini harus saya bawa ini kerbonya, ya. Yang lain kali bayar hutangnya. Maka jangan ngutang. Masya Allah, Pak. Anda apa-apain, Pak? Ini, Nak. Kebun kita mau dibawa sama mereka ini, Nak. Tolong, Mas. Jangan, Mas. Ambil aja barang-barangnya lagi, Mas. Kita nggak butuh barang-barang. Neng, nggak bisa kayak gitu dong, Neng. Cakep. Barang yang sudah dibeli nggak bisa dikembalikan, ya. Mendingan Neng aja sama saya. Jangan. Jangan. Apa lo? Jangan apa lo? Jangan. Tolong. Apa? Pak, ini kopinya, Pak. Kamu belum ganti pakaian, Yuda? Buruan! Jangan sampai koperasi terlambat buka. Petani-petani itu nanti kecewa. Sejak Bu Mariati nggak ngurus koperasi lagi, mereka memang sudah sangat kecewa, Pak. Masih pagi ini. Kamu jangan pancing kemarahanku. Pak, aku sudah nggak tahan hidup bergelimang dalam kejahatan seperti ini, Pak. Aku malu, Pak. Aku sakit, Pak, sakit. Masuk. Pak, sekarang kepala sakit, Pak. Diam. Gina, kamu tahu aku mencari kekayaan itu buat siapa? Kalau bukan buat kamu dan anak kita yang kuliah di kota. Tahu? Kamu pikir aku apa? Jadi rezeki nggak perlu dengan cara zolim dan berdosa seperti ini, Pak. Masih banyak cara lain yang diridhoi oleh Allah. Jangan bawa-bawa nama Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah ceramahi aku. Kamu pikir aku siapa? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Di sini aku pamit. Semua harus tunduk dengan kata-kataku. Stop! Ada apaan sih, Pak? Itu ada apa di musola itu? Oh, sekarang kan Isra Mi'raj, Pak Kades. Apa kabarnya? Cuma segitu doang, Pak Kades, acara orang kampung. Leleh. Kalau kampung ini kita bangun diskotik, pasti ramai ya? Nah, ini Pak Kades. Itu baru ya saran yang sangat bagus, Pak Kades. Masyarakat di sini pasti senang, Pak Kades. Apalagi kalau ada nyanyian serta goyang bahenolnya, Pak Kades. Pasti mantep. Ya, daripada mereka dengerin Ustadz sambil melotot, mendingan mereka goyang sambil mabok. Iya, Pak Kades. Udah ketahuan surganya. Iya. Paling bisa dah, Pak Kades. Ayo, jalan. Oke, yuk. Oke, Pak Kades. Bu Mar, apa nggak riskan kalau nanti kita buka toko di rumah ini? Iya, Bu Mar. Kades Jolim itu pasti ngamuk. Dia kira tuh kita akan nyaingin koperasinya. Iya, Bu. Nanti malah kita yang celaka dizolimi kepala desa itu. Nggak apa-apa. Nanti saya yang menghadapi dia. Siapa yang bisa melarang orang berdagang? Memangnya dia mau ngasih makan kita? Kalian jangan khawatir. Semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Ya, 3 meter. Sana, patok. Ya, tahan di situ. Celeng. Cerat.
Kapan bangunan itu selesai? Paling 1 minggu lagi, Pak Kades. Soalnya kita cuma bikin bangunan yang sederhana. Nanti baru dalamnya kita bikin yang sangat mewah, Pak Kades. Nggak mungkin kelar seminggu. Itu bisa 2 minggu. Kuli kita 5. Hah? Kalau ditambah 1-2 orang lagi, 3 deh. Pasti bisa. Bisa kelar seminggu. Kalau ditambah 2 orang lagi, duitku bisa berkurang. Tapi, bagus ide kamu. Kita tambah lagi. Nah, gitu, Pak Kades. Kalau gitu, saya cari beli dulu, Pak Kades ya. Cari di mana? Yang aku maksud, kalian yang mengerjakannya. Kalian pikir kalian siapa? Ayo kerja! Iya, Pak Kades. Yuk! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawat, Pak Haji, gawat. Pak Fauzi ingin membangun diskotik di desa ini, Pak Haji. Ya Allah. Ayo tarik. Jalan! Ya, Pak. Oke, Pak. Udah, silakan. Kalian semua dengarkan ya. Mulai saat ini, suasana desa kalian yang sunyi, sepi, dan kuno akan aku rubah menjadi suasana kota yang nyaman. Saya akan bangun sebuah tempat hiburan. Kenapa? Supaya kalian semua bisa merasakan surga dunia. Bukan cuma tahunya ngaji. Pupuk saja, lumpur saja, terbau dan gabah saja. Hidup Pak Kades! Hidup Pak Kades! Hidup Pak Kades! Bosan! Teman-teman, kita tidak boleh tinggal diam. Fauzi sudah sangat keterlaluan. Mana ada kepala desa yang mau rela menghancurkan masa depan desanya sendiri kalau bukan Fauzi. Kang Ibing betul. Kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus melawan. Sekalipun kita kalah. Yang penting diskotik itu kita hancurkan. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus ke dalamnya. Betul. Coba kita lihat ladang kita ini sekarang. Tinggal sedikit pemuda-pemudanya yang mau bekerja di sawah ini. Mereka ikut-ikutan mabuk-mabukan di tempat maksiat itu. Mereka menodong orang tuanya hanya untuk bersenang-senang di diskotik milik Fauzi itu. Kita tidak boleh diam saja. Kita harus bertindak. Setuju? Setuju! Setuju! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ayo! Banyak Fauzi! Hancurkan diskotiknya! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hancurkan diskotiknya! Mana dia itu? Mudah-mudahan aja nggak ada terjadi apa-apa. Mana dia? Allah. Assalamualaikum. Ini pada mau kemana nih? Pak Ibeng, ada apa ini? Berbondong-bondong datang seperti tentara mau perang ini. Hah? Ada apa? Iya Pak Kiai. Kita ini mau perang melawan maksiat yang mulai tumbuh di desa kita ini. Bukan begitu? Betul. Benar. Benar Pak Kiai. Kita rela mati demi menegakkan syariat Islam di kampung kita ini. Ya betul Pak Kiai. Ya. Tapi mohon bersabarlah ya. Istighfar yang banyak. Kita resapi dulu. Kita telaah apa yang menjadi tindakan kita. Ya kan, sebelum kita terlanjur. Memang Allah tidak melarang umatnya untuk berjihad. Apalagi di jalannya. Ya. Tapi
kalau kita tidak menemukan jalan lain. Kalau perlu kita bawa senjata. Ya. Saya ikut. Tapi saya mohon, saya peringatkan lagi. Pikirkan dulu yang matang sebelum kita bertindak. Karena masalahnya menjadi lain. Ngerti? Tidak bisa Pak Kiai. Sebenarnya kami sudah lama menahan diri. Sekarang kesabaran kami sudah habis. Kami tidak mau si Fauzi menjadi Firaun di desa ini. Bagaimana teman-teman? Ya, betul. Setuju. Ayo, hancurkan itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Lengkarin dulu mayat gua. Baru lu bisa hancurin diskotik. Hah? Jangan satu-satu. Maju saja semuanya. Ayo maju. Dasar, kalian memang jelmaan-jelmaan setan semua. Betul. Kenapa kamu merusak keimanan penduduk desa ini? Itu bukan urusan kamu. Siapa yang merusak keimanan kalian? Jawab! Pak Fauzi telah mengkhianati penduduk desa ini. Betul. Saya mohon, apa Bapak tidak kasihan dengan penduduk desa yang sudah tercemar dan menjadi tempat maksiat? Jadi kalian mau berurusan dengan Fauzi? Mau apa kalian? Mau bunuh Fauzi? Betul. Silakan. Sekarang kesempatanku untuk membunuh Fauzi. Mau coba yang lain? Silakan. Siapa pemimpin kalian? Saya Fauzi. Kenapa? Kamu mau juga? Kejar! Jalan! Cepat! Lari! Tolong! Masalah. Masalah apa, Pak? Masalah kamu merebut anggota-anggota koperasi. Saya punya hak untuk berusaha menafkahi diri saya, Pak. Saya harus usaha sendiri sejak suami saya hilang. Kamu benar-benar perempuan berhati baja, Buma. Saya nggak suka orang-orang mengkhianati koperasi. Termasuk kamu. Mereka tidak berkhianat, Pak. Mereka itu hanya ingin mendapatkan kebutuhan mereka dengan harga yang terjangkau oleh saku mereka. Mereka bukan orang-orang kaya. Berarti kamu menghasut mereka. Saya tidak pernah menghasut. Perempuan ini harus diberi pelajaran yang pantas. Nanti dia akan aku urus sendiri. Oke, saya akan bersabar. Yang penting saya tahu siapa pembangkang desa ini. Wala ana abidum ma abadtum. Wala antum abiduna ma'abud. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kemana
Semakin hari bertambah semakin menyusut jumlah mereka. Jangan-jangan mereka. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa hawa di dalam ruangan ini jadi begitu menyeramkan? Yana! Yana, buka! Lama sekali! Ampun, Pak. Sakit, Pak. Sakit? Kamu memang pantas disiksa. Kamu tahu, ini masih sore. Kenapa kamu udah ngorok? Masih sore apa, Pak? Ini kan sudah tengah malam. Kenapa Bapak selalu menyiksaku? Aku ini kan istrimu. Aku malu kalau diperlakukan kamu seperti ini terus, Pak. Sepertinya harga diriku nggak ada artinya di depan mata kamu. Apa? Harga diri? Tidak pantas perempuan seperti kamu punya harga diri. Pemalas! Aku nggak sudi hidup bersama kamu. Apa? Yana! 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 Aku bunuh kamu nanti! Yana! Ya Allah, tolong selamatkan saya dari lelaki zolim itu. Saya tidak mendapatkan apa-apa selain kemudaratan, ya Allah. Saya mau lepas darinya, ya Allah. Hah? Ada apa, Bang? Ada mayat tuh. Mayat? Mana, Bang? Tuh, ayo kita lihat tuh. Yuk kita lihat, yuk. Tunggu. Yuna. Bu, ini nenek datang, Bu. Nenek nggak mau pisah sama ibu lagi. Mana orang-orang? Kok nggak ada yang datang? Nggak tahu ya. Mungkin masih pada tidur. Jangan ngaco kamu ya. Kamu tahu kenapa ibuku sampai meninggal? Mana saya tahu. Sakit kali. Kalau enggak, kena flu burung. Ibu. Jadon kali terus Dot, sampai lo gempor. Lu ngomong aja lu kayak Fauzi lu, ngatur terus. Gua ini penggantinya Fauzi, Dot. Aduh, gantian dong, bantuin. Gue capek nih. Kalau lo capek, lo naik dong, nggak ada yang ngawasin. Hah? Nggak ada yang ngawasin? Iya. Ngomong dong dari tadi. Lu aja yang bodoh. Naik lo. Lama-lama pegal juga ya jadi anak buahnya Fauzi. Aduh. Iya. Bagi minum. Bener. Tau nggak lo? Ini gara-gara Bu Yuna nih. Pakai mati-matian segala tuh orang. Ngerepotin orang aja. Heran gue sama tuh cewek. Nggak hidup, nggak mati. Ngerepotin orang aja. Iya. Sebel gua. Cakep-cakep mati lagi pakai tumben dia mati.
Masa mati tumben? Mati ya mati. Pakai tumben-tumben. Lah bodoh lah, nggak mikirin. Segar gua. Gimana kalau kita dengerin musik? Gempa saya. Nah, ini baru musik. Nah, lagu gue nih. Bu Ina yang montok. Hei! Kumpulkan orang-orang kampung sekarang. Suruh datang mereka ke rumahku. Istriku siang ini mau dikuburkan. Insya Allah, Pak. Gak pakai insya Allah-an. Ini harus pasti. Kamu jangan menghindar dengan bahasa Arab kamu. Tahu? Saya sama sekali tidak punya niat begitu, Pak. Kalau saya pribadi, saya yakin saya bisa datang ke rumah Bapak untuk mengurus jenazah Ibu. Tapi kalau orang kampung, bagaimana? Saya tidak punya hak untuk memaksa mereka. Nah, pakai itu. Aku tunggu di rumah. Ya Allah, maafkanlah laki-laki itu. Bu, jangan tinggalkan ini, Bu. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengkafani ini? Kita berdua, Pak. Mengkafani manusia tidak sama dengan membungkus lontong, Dek. Otak. Ampun, Pak Kades. Pak, tadi Bapak bilang kalau Ibu meninggal karena sakit. Tapi kenapa wajah Ibu hancur, Pak? Ibu kena apa? Ibu kamu mampus masuk jurang. Karena dia mau kabur dari rumah ini. Apa? Ibu masuk jurang? Ya, kamu gak suka. Kamu mau benci sama Bapak. Gak apa-apa. Balik aja kamu ke kota. Iya, Pak. Aku akan kembali ke kota. Aku nggak mau balik lagi ke rumah ini. Aku menyesal. Ternyata begini kelakuan Bapak. Setelah mayat Ibu dimakamkan, aku akan pergi, Pak. Sudah, Kiai, cepat. Rasakan dasar warga tidak tahu diri. Hei, Pauji, kenapa kamu bakar lumbung padi kami? Ah? Apa salah kami? Kau benar-benar keterlaluan, Pak Pauji. Begini cara kamu sebagai pemimpin desa. Diam! Kalian mau tahu? Apa dosa kalian pada kepala desa kalian? Aku mau tanya. Kenapa kalian tidak datang melayat saat istriku mati? Mana rasa hormat kalian pada kepala desa kalian? Jawab! Siapa yang mau datang ke rumah orang yang zalim? Ah? Kamu juga nggak mau kan? Pauji, ini baru hukum masyarakat, hukum dunia, belum hukum Allah di akhirat nanti. Pincang! Mau aku bikin pincang kaki kamu sebelah kanan itu? Atau jawab kalau aku yang berkuasa di desa ini. Tidak ada lain. Allahu Akbar. Ayo bawa, bawa. Ayo.
pegang jimat ini, aku akan selalu lolos. Enak jadi orang yang berkuasa. Kapan aja aku bisa matiin orang. Kapan aja aku bisa berbuat sesuka hatiku. Aku mau punya istri lagi ya. Nah, anak-anak masih ingat kisah Fir'aun? Ya? Berapa besarnya kekuasaan Fir'aun pada saat itu. Bahkan dirinya menganggap dirinya sendiri Tuhan. Dia tidak segan-segan membunuh anak-anak yang baru lahir. Dia tidak segan-segan membuat kezaliman, kefasikan di muka bumi ini. Padahal jumlahnya sedikit, ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam atas kehendak Allah sanggup meruntuhkan kerajaan Fir'aun yang demikian besar. Kita sedikit bukan menjadi hambatan buat kita untuk belajar. Allah perintahkan kita belajar. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Artinya Islam itu mengajarkan kita untuk terus belajar terus. Insya Allah Tuhan akan memberikan pertolongan kepada desa kita ini. Asal kita tidak berpangku tangan. Kita berjuang terus melawan kezaliman, termasuk kezaliman yang ada di kampung kita sekarang ini. Jangan putus asa. Selagi kita masih kuat, masih diberikan Allah pernafasan pada kita, jangan putus asa. Kasih, Dek. Iya. Neng Yosan. Majikan kalian mana? Mana ngomong? Ada di dalam. Benar ada di dalam. Yuk. Bu Mariati! Bu! Hoi, Bu Mariati! Bu! Bu Mariati! Ada apa kalian datang ke sini? Begini, Bu Mariati. Bapak kepala desa mau melamar ibu untuk dijadikan istrinya, Bu. Kurang ajar. Jangan main-main ya kalian. Kita nggak main-main, Bu. Kalau kita main-main, ngapain kita kesini, Bu? Mendingan kita cari cewek aja di diskotik goyang terus, Bu. Wah, di sana, Bu, ceweknya bohai, Bu. Betul, Bu. Makanya, Bu, kita kesini menyampaikan pesan dari Pak Kades. Jadi, Ibu jangan marah sama kita dong. Bilang sama Kades kalian. Lamarannya saya tolak. Baik, Bu. Akan kami sampaikan. Tapi ingat, Bu. Semua resiko Ibu tanggung sendiri, Bu. Mati pun akan saya tanggung. Permisi, Bu. Minta duitnya. Hai, manis. Gila ya. Pak Fauzi kan orang yang ganteng, gagah perkasa. Masa mau perempuan saja perlu bantuan saya? Perempuan yang satu ini sulit ditaklukkan dengan normal, Mbah. Maka itu saya minta bantuan Mbah untuk memikatnya. Sanggup. Tetapi kalau iman perempuan itu dan ketakwaannya juga kuat kepada Tuhannya, aku tidak tahu apakah ilmu peletku itu bisa menembus sukmanya. Tolong, Mbah. Seandainya ini berhasil, apapun yang Mbah minta akan saya penuhi.
Saya usahakan. Saya tunggu janji Mbah. Hai anak cucu Adam, terbukalah kau, karena aku akan masuk ke dalam jiwamu. Terimalah tali-tali yang aku rangkai untuk menyatukan cintamu dengan Fauzi. Hai anak cucu Adam, bukalah gua garbamu. Berkat air dan berkat api, bukalah gua garbamu. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Mbah Dukun Bayan mati, Pak Kades. Mbah pasti gagal mengirim pelet pada Mariati. Kuat juga janda cantik itu. Siapa yang melindunginya? Kalau begitu, aku harus turun tangan sendiri. Dia harus jadi istriku. Dia harus berhadapan dengan kekuasaanku. Ada apa? Masuk rumah orang dengan cara kurang ajar seperti ini. Ini namanya kekuasaan. Gak ada manusia di desa ini yang bisa melarang aku masuk ke rumah siapapun. Astagfirullahaladzim. Sebetulnya, kamu ini mau apa sih ganggu saya terus-terusan? Aku mau bicara sama kamu. Silakan duduk. Aku mau duduk. Mana Yanti? Kamu gak takut sama aku? Saya tidak takut pada siapapun. Termasuk kamu. Hanya satu yang saya takuti dan saya turuti perintahnya. Hanya Allah. Aku suka kata-kata kamu ini. Gak percuma kamu jadi istri Prabowo. Dia memang pintar, Mariati. Kamu banyak mendapatkan kepintaran dari dia. Tapi sayang, dia sekarang sudah nggak ada. Pak, saya banyak kerjaan. Katakan terus terang. Apa sih kemauan Bapak sebetulnya? Aku mau kamu kembali menjadi istri kepala desa. Aku mau paksa kamu jadi istriku. Mengerti? Masya Allah, Ibu. Jadi Ibu menerima lamaran Pak Fauzi itu menjadi istrinya? Ini demi kebaikan seluruh warga desa ini, Pak Kiai. Biarlah saya berkorban. Sudah terlalu lama mereka hidup menderita. Ibu harus mempertimbangkan masa-masa menjadi istri seorang lelaki yang tidak bermoral itu, Ibu.
Saya sudah tumanina, Pak. Saya hanya ingin melihat warga desa ini hidup tenang. Kalau nanti dia mengingkari semua janji-janjinya, saya akan menerima resikonya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahu Akbar. Ibu benar-benar berhati mulia. Saya juga tidak bisa melarang ibu kalau ini demi kemaslahatan umat. Saya terima nikahnya Maryati binti Abdul Qadir dengan mas kawin 0,5 kilogram emas 24 karat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Tapi Pak, ngomong-ngomong, apa Bapak nggak beliin perangkat alat sholat kepada istri Bapak? Itu gampang. Bisa dibeli di pasar. Betul nggak? Aneh. Bu Maryati mau juga kawin sama iblis lanat itu. Ah, dasar janda gatal aja. Bu, kayak nggak tahu laganya si Fauji aja. Laganya seperti Fir'aun. Mungkin Bu Maryati diancam mau dibunuh. Dasar, memang kejam deh itu. Tapi apakah tidak merasa ada perubahan? Maksudnya apa sih? Kan barang-barang di koperasi sudah mulai turun. Nggak nyekek leher kita lagi. Malah kita dikasih kebebasan untuk menjual gabah kepada siapapun. Tidak lagi kepada penada si Fauzi itu. Dan di kampung kita sudah tidak ada lagi keributan-keributan yang dilakukan oleh anak buah si Fauzi itu, yang bajingan tengik. Dan diskotik itu ditutup seminggu yang lalu setelah nikah dengan Ibu Maryati. Aku mulai mengerti sekarang. Bu Maryati mengorbankan dirinya untuk kita semua. Mulia sekali hatinya Bu Maryati itu. Alhamdulillah. Kalian berdua harus tahu politik. Kalau kita mau mendapatkan kakap, kita harus mengorbankan Tri. Iya Pak Kades. Tapi lama-lama diskotik kita bisa dimakan rayap Pak Kades. Dan otak kamu benar-benar jelek. Kamu kira aku rela membiarkan modalku lontang-lantung di diskotik itu? Kita buka kembali. Maryati, aku punya rencana membuka diskotik kita kembali. Masya Allah. Tapi kan Bapak janji, kalau diskotik itu akan tutup untuk selamanya. Itu memang benar. Tapi aku pikir-pikir, modalku belum kembali semuanya. Bapak ini bagaimana sih? Kok Bapak mungkir? Maryati! Kamu jangan sok berkuasa. Kamu jangan sok pahlawan. Kamu itu istriku. Apapun yang aku katakan, kamu harus mengiyakan. Saya akan tetap memegang janji Bapak. Dasar kepala batu. Kamu pikir dengan kecantikanmu bisa mengendalikan aku? Gak ada satupun yang sanggup melarang aku. Apalagi kamu, cuma wanita kecil. Saya akan tetap dalam pendirian saya. Aku bunuh kamu. Kamu pasti takut.
Pak Kades. Oke. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bau apa ini? Baunya aneh sekali. Sangat menyengat. Ada yang tidak beres di rumah ini. Bau itu berasal dari kamar ini. Baunya menyengat sekali. Cepat sampai di rumah. Berani maju, saya akan hancurkan makhluk ini. Ternyata kamu pengikut iblis. Pantas kelakuan kamu seperti iblis. Mariati, tolong berikan makhluk itu sama aku, Mar. Aku sumpah, aku janji, apapun yang kamu minta nanti aku penuhi, Mar. Tapi makhluk itu kembalikan ke aku, Mar. Mariati. Gak mungkin. Saya sudah tidak mungkin lagi percaya sama kata-kata kamu.
Pengikut iblis tidak mungkin bicara benar. Hanya kebohongan demi kebohongan. Saya akan hancurkan makhluk ini. Jangan, Pak! Jangan kejam begitu, Mar. Jangan hancurkan aku. Aku suamimu, Mar. Kamu lupa aku suami kamu. Kamu memang suami saya yang sah. Tapi ternyata kamu sudah tidak bisa lagi dibawa ke jalan kebenaran. Mana mungkin saya hidup dengan lelaki seperti kamu? Kalau kemana kamu itu? Mariati! Mana penjahit itu, Pak? Mana? Kamu Angkat skala. Terus, Pak. Terus. Angkat. Terus, masih ada. Ya, terus. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Haji, akhirnya alam sendiri juga yang memusnahkan tempat maksiat ini. Allah masih melindungi desa kita ini dari kemaksiatan. Allah selalu melindungi orang-orang bertakwa dan beriman kepadanya. Alhamdulillah. Mari. Aku lindas kamu! Mar! Ternyata dia yang selama ini meledakkan dan membunuh si Pak Osman, Rasman, sama Komeng. Ini namanya senjata makan tuan. Iya Pak, makanya hidup kita itu nggak boleh jahat sama orang. Nanti kita kena batunya seperti ini. Ternyata dia adalah pengikut iblis. Kalau saya tidak menemukan makhluk itu di ruang rahasianya, mungkin dia akan sulit mati. Karena makhluk itulah yang memberi dia kekuasaan, juga kekebalan. Astagfirullahaladzim. Kejahatan tidak akan pernah kekal hidup di dunia. Allah pasti akan menghukumnya. Apalagi seperti Pak Fauji ini. Diangkatnya dirinya menjadi pemimpin, kepala desa yang seharusnya menjaga amanah. Akan tetapi sebaliknya. Malah dia menyesatkan warganya sendiri. Na'udzubillah. Insya Allah, Pak. Mudah-mudahan sesudah kejadian ini kita bisa hidup tenang dan damai. Seperti masa kepemimpinan almarhum suami saya pertama dulu, Mas Prabowo. Insya Allah. Aku pasti dapat kura-kura lagi nih. Paling juga kayak waktu itu Bang, aku dapat kayu. Kan di tempat Abang banyak tunggul kayunya Bang. Gak mungkin.
Aku dapat kayu. Emangnya kamu dasar tukang rayap, makannya rayap. Mau bukti? Coba bang, coba. Apaan bang? Kamu jelas. Aduh bang berat bang. Apaan bang? Taruh dulu. Tarik bang. Ini. Taruh. Jangan. Kita lapor Pak Haji aja yuk. Ini taruh sini aja bang ya. Kakek ini dibawain berbukti. Itu bawa mak. Mas Prabowo, akhirnya Mas betul-betul meninggalkan saya, Mas. Bu Mar, apakah ini benar-benar tengkoraknya Pak Prabowo, Bu? Saya yakin, Pak Kiai, gigi besi putih ini adalah tandanya. Tapi selain itu, kepala inilah yang selama puluhan tahun saya peluk dan saya sayangi. Saya bisa merasakannya. Ini adalah Mas Prabowo. Pasti Fauzi membunuh dan membuang Mas Prabowo ke rawa. Pasti dia, Pak. Wallahu a'lam bishawab, Ibu. Kalaupun memang benar apa prasangka Ibu, tapi kita tidak bisa mengatakannya pasti. Karena kita tidak punya bukti. Hanya Allah lah yang Maha Tahu. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Haji, kami menemukan bagian tubuh yang lain, Pak Haji. Sabar ya, Bu. Ya udah, bawa sini. Oh, ya, Pak Haji. Ya. Ya Allah, Mas Prabowo, Mas. Sabar, Bu. Kamu bawa ke belakang aja. Mas Prabowo, maafkan semua kesalahan kehilapan saya, Mas. Maafkan saya.